Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa STIE Surakarta? Bertemu lagi dengan saya Alvis di mata kuliah Akuntansi Manajemen untuk pertemuan ke-11. Nah, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai keputusan investasi modal. Jadi apa sih keputusan investasi modal? Di sini keputusan investasi modal itu berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, terus pengaturan pendanaan serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Nah, proses pengambilan keputusan investasi modal ini disebut juga penganggaran modal. Ada dua jenis untuk penganggaran modal. Yang pertama itu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Kalau proyek independen, ini proyek yang jika diterima atau ditolak itu tidak akan mempengaruhi arus kas proyek yang lainnya. Sedangkan proyek saling eksklusif ini, proyek-proyek yang apabila diterima itu akan menghalangi penerimaan proyek lain, seperti itu. Nah, model dasar ada dua model untuk dasar keputusan investasi modal ini. Ada dua kategori, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Untuk model diskonto ini mengabaikan nilai waktu uang, sementara untuk model diskonto itu mempertimbangkan nilai waktu uang secara eksplisit. Ada dua model dalam model diskonto ini, non-diskonto, untuk model non-diskonto ada dua metode, yaitu payback period dan accounting rate of return. Untuk metode payback period di sini waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Jadi ketika jumlah arus kas dari suatu. Nah, model dasar untuk keputusan investasi modal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Bedanya di sini, untuk model non-diskonto itu mengabaikan nilai waktu uang, sedangkan model diskonto itu mempertimbangkan nilai waktu uang secara eksplisit. Jadi model non-diskonto ini ada dua metode, yang pertama itu payback period dan yang kedua itu adalah accounting rate of return. Kalau untuk payback period di sini adalah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Jadi di sini contohnya Hanli Medical ini melakukan investasi pada generator RV seharga $1 juta. Arus kasnya $500.000 per tahun. Jadi periode pengembaliannya itu adalah 2 tahun, di mana nilai investasinya tadi $1 juta dibagi 500.000 per tahun, sehingga hasilnya adalah 2 tahun. Nah, ketika jumlah arus kas dari suatu proyek ini diasumsikan tetap, rumus yang digunakan untuk menghitung periode pengembaliannya itu adalah investasi awal dibagi arus kas tahunan. Tetapi jika arus kasnya itu tidak tetap, maka periode pengembalian itu dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal itu diperoleh kembali. Nah, untuk periode pengembalian ini dapat digunakan untuk memilih alternatif-alternatif yang saling bersaing. Namun, di sini ada dua kelemahan. Yang pertama itu mengabaikan kinerja investasi yang melewati periode pengembalian dan mengabaikan nilai waktu uang. Kemudian untuk metode yang kedua tadi adalah accounting rate of return. Di sini mengukur kelayakan suatu proyek dengan menggunakan laba, bukan arus kas proyek. Bedanya kalau untuk payback period itu bisa menggunakan arus kasnya, sedangkan kalau accounting rate of return di sini menggunakan labanya. Di sini jadi rumusnya itu adalah tingkat pengembalian akuntansi itu sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Nah, investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata. Di sini tergantung diketahuinya. Jika I-nya itu adalah investasi awal, S itu adalah nilai sisa, maka dengan asumsi investasi ini dikonsumsi secara merata, investasi rata-rata didefinisikan sebagai berikut. Jadi investasi rata-rata itu sama dengan investasi awal ditambah nilai sisa investasinya dibagi 2.
Jadi contohnya nanti teman-teman baca sendiri. Kemudian untuk model diskonto, ini secara eksplisit ini mempertimbangkan nilai waktu uang dan memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Ada dua metode, yaitu metode NPV dan metode IRR. Nah, untuk metode NPV merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Nah, jika NPV-nya itu lebih dari 0, maka investasi tersebut menguntungkan sehingga dapat diterima. Namun, jika NPV-nya itu sama dengan 0, pengambil keputusan dapat menerima atau menolak investasi. Tetapi jika NPV-nya itu kurang dari 0, maka investasi sebaiknya ditolak. Kemudian untuk metode IRR, di sini didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek itu sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Nah, IRR ini adalah tingkat bunga yang menjadikan NPV proyek itu sama dengan 0. Apabila IRR-nya itu lebih besar daripada tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka proyek itu diterima. Tapi kalau sama dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan, proyek itu dapat diterima atau ditolak. Sedangkan kalau lebih kecil, IRR-nya itu lebih kecil dari tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka proyek itu sebaiknya ditolak. Pasca audit proyek modal, di sini pasca audit itu adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek itu diimplementasikan. Pasca audit ini membandingkan manfaat aktual dengan biaya operasional yang sudah diestimasi. Nah, mengevaluasi juga di sini pasca audit ini juga mengevaluasi juga hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan apa aja sih yang perlu dilakukan. Manfaatnya itu tadi, mengevaluasi profitabilitas pasca audit, menjamin sumber daya digunakan secara bijaksana, dan dampaknya terhadap perilaku manajer itu manajer melakukan perhitungan atas hasil pengembalian keputusan investasi modal sehingga mereka itu cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Di sini juga menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantu untuk perbaikan berkelanjutan atau perbaikan pengambilan di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, tetapi pasca audit ini memakan biaya yang cukup besar sehingga meskipun memberikan manfaat yang cukup signifikan, ada keterbatasan lain tadi yang salah satunya adalah biayanya yang cukup besar. Untuk proyek yang saling eksklusif, baik NPV ataupun IRR ini menghasilkan keputusan yang sama bagi proyek independen. Contohnya tadi jika NPV-nya lebih dari 0 dan IRR-nya itu lebih dari tingkat pengembalian yang diminta, maka kedua model ini mengisyaratkan keputusan yang tepat, yaitu untuk proyeknya itu diterima, seperti itu. Apa sih yang berbeda antara NPV dengan IRR? Ini NPV itu mengasumsikan setiap arus kas yang diterima itu diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan kalau IRR ini mengasumsikan setiap arus kas yang masuk itu diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, NPV ini mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sedangkan IRR ini mengukur profitabilitas itu dalam nilai yang relatif. Perhitungan dan penyesuaian arus kas, ada dua langkah untuk menghitung arus kas. Yang pertama itu peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. Yang kedua itu adalah penyesuaian arus kas dengan inflasi dan pajak. Nah, penyesuaian peramalan untuk inflasi di sini, misalkan contohnya itu pasar keuangan itu bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi. Jadi, biaya modal terdiri atas dua unsur yang tadi ada tingkat real dan untuk perhitungan dan penyesuaian arus kas, di sini ada dua langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas. Yang pertama itu peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. Yang kedua adalah penyesuaian arus kas kotor dengan inflasi dan pajak. Ini adalah contohnya. Untuk yang pertama tadi, penyesuaian peramalan untuk inflasi
dalam suatu lingkungan itu inflasi, maka pasar keuangan itu bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi tersebut. Jadi biaya modal itu terdiri atas dua unsur. Yang pertama itu tingkat real dan unsur inflasi. Nah, karena tingkat pengembalian yang diminta itu tadi yang seharusnya biaya modal digunakan dalam analisis investasi modal mencerminkan komponen inflasi ketika analisis NPV dilakukan, inflasi juga harus dilibatkan dalam memprediksi arus kas operasional. Sedangkan yang kedua tentang konversi arus kas kotor menjadi arus kas setelah pajak. Di sini untuk menganalisis pengaruh pajak, arus kas itu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva proyek dan arus kas masuk yang dihasilkan selama umur proyek tersebut. Nah, arus kas keluar dan arus kas masuk yang disesuaikan untuk mempengaruhi pajak disebut arus kas keluar dan arus kas masuk bersih gitu. Jadi arus kas setelah pajak itu tahun ke-0. Kemudian arus kas setelah pajak ini adalah setelah pajak tahunan. Ini merupakan jumlah dari laba proyek setelah pajak dan beban non-kas seperti itu. Nah, demikian teman-teman untuk keputusan investasi modal. Kita akan bahas materi selanjutnya di pertemuan ke-12. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.